Shalom saudaraku, hari ini kita akan mendengarkan firman menyapa. Untuk itu mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita fokus. Untuk itu mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, sepengarapan dalam Yesus Kristus, firman menyapa hari ini tertulis dalam kitab Imamat pasal 26 ayat 5 demikian. Musim mengerik bagimu akan berlangsung sampai musim memetik buah anggur. Dan musim memetik buah anggur akan berlangsung sampai musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan tinggal di negerimu dengan tentram. Demikian. Ada sebuah lagu saudaraku yang mengingatkan kita tentang berkat. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Saudaraku, jika berkat itu datang menghujani bumi ini dan mencurahkan berkat itu sampai ke rumah kita, dan di rumah kita penuh dengan berkat, lalu hati kita ini akan dipenuhi dengan berkat Tuhan. Begitu kagumnya kita akan karya Tuhan, yaitu yang senantiasa memberkati kita. Demikianlah kitab Imamat ini berbicara tentang berkat Tuhan atas tanah mereka, atas bumi mereka, atas air mereka, atas ladang mereka, atas ternak dan pertanian mereka berlimpah ruah. Mengapa? Karena mereka mau bergumul bersama Tuhan, karena mereka hanya percaya kepada Tuhan. Tuhan yang menjanjikan berkat itu, dan mereka setia untuk menantikan dan menanti dengan percaya. Itulah umat yang percaya dalam kitab Imamat ini. Untuk itu ada 3 hal saudara, selalu saya tekankan, ada 3 hal yang paling penting dalam kitab Imamat ayat 5 ini. Dikatakan, pertama sekali, kita harus sadar, sama halnya dengan umat Tuhan pada kitab Imamat ini. Mereka hanya sadar dan tahu bahwa sumber berkat itu datangnya dari Tuhan. Bukan dari dunia ini, tapi dari Tuhan. Makanya selalu mereka memanjatkan doa permohonan hanya kepada Tuhan. Karena berkat itu tercurah dari Tuhan kepada setiap orang percaya. Nah, janji Tuhan ini mereka selalu pegang sekali. Dan mereka tidak ragu. Karena Tuhan akan memberikan keselamatan dan Tuhan berjanji untuk memberikan kehidupan bagi mereka. Nah, buktinya yang kedua, buktinya adalah tanah mereka subur. Apapun yang mereka tanam akan tumbuh. Tumbuhan yang mereka tanam di tanah mereka akan tumbuh. Dan mereka bisa memetik hasilnya. Mereka panen dan mereka bisa makan. Bukan hanya makan, bahkan berkelimpahan. Dikatakan tadi, engkau akan makan sampai kenyang. Artinya tanahmu subur, apapun yang kamu kerjakan di dalam tanahmu itu, di atas tanahmu itu, kau akan memetiknya dan engkau akan memanennya. Dan tumbuhan itu akan berkualitas untuk memberi engkau menjadi sehat, kuat, dan hidup. Nah, yang ketiga, bahkan dikatakan, engkau akan menerima berkat Tuhan sampai kenyang dan aman. Kenyang dan aman. Artinya kita tidak akan kekurangan. Dan kita akan memperoleh keamanan, nyaman dalam hidup ini. Nah, itu ada kebutuhan manusia bukan? Bagaimana kita selalu merasakan kenyang, cukup. Dan semua kebutuhan, baik jasmani kita, rohani kita, semua tercukupi. Maka dikatakan kenyang. Engkau tidak akan menderita, engkau tidak akan kering, engkau tidak akan merasakan lapar. Kata kenyang adalah hidupmu dipenuhi dengan kasih dan berkat Tuhan. Dan bukan hanya kenyang, tapi engkau memperoleh, merasakan keamanan, nyaman hidupmu di dalam Tuhan. Untuk itu saudaraku, sebagai orang percaya, sebagai orang yang melandaskan hidupnya dalam Kristus, dikatakan untuk itu
tetaplah percaya dan andalkanlah Tuhan di dalam kehidupanmu. Prioritaskan Tuhan, fokus kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan hari ini dan besok, tetaplah andalkan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan, berbicara kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan imanilah hanya Dia yang bisa menolongmu. Yang kedua, kita harus setia di dalam doa-doa kita. Jadi orang yang setia kepada Tuhan harus melakukan firman-Nya. Jangan kita percaya kepada Tuhan tapi nggak mau melakukan firman-Nya. Orang yang percaya, orang yang setia, artinya dia siap melakukan apa yang difirmankan Bapaknya atau yang difirmankan Tuhan terhadapnya. Yang terakhir, tetaplah mengucap syukur. Ucapkan syukur dari mulut kita, ucapkan syukur dari mata, telinga, pipi, semua indera kita ini, tangan, kaki, tubuh kita semua mengucap syukurlah kepada Tuhan. Makanya selalulah menyembah Tuhan di dalam kesetiaanmu, di dalam sukacitamu. Sebutkan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Katakanlah dalam suka dukamu, katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Maka apapun yang kita alami, susah senang, biarkanlah Tuhan ikut campur di dalam kehidupan kita. Maka kita akan memperoleh sukacita yang dari Tuhan. Percayalah, maka engkau akan berkelimpahan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini yang sudah kami dengar. Ternyata berkat-Mu tercurah bagi dunia ini, bagi kami manusia, bagi semua ciptaan-Mu, dan terkhusus bagi setiap orang yang selalu setia dan hanya bergantung di dalam Yesus Kristus. Untuk itu Tuhan, urapi kami, kuatkan iman kami, dan mampukan kami berjalan dalam Tuhan. Karena berjalan berserta-Mu kami akan selalu aman, selalu kenyang, dan selalu bahagia. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk bersyukur kepada-Mu. Karena itu adalah nafas kehidupan kami. Terima kasih, dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Demikian saudaraku, ingat selalu, bekerjalah, orat et labora, dan terimalah hasil dari pekerjaanmu. Engkau akan kenyang, engkau akan aman, karena Tuhan besertamu. Shalom.